Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Jadi seperti biasa gua hari ini akan melanjutkan video gua sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video gua sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu agar ceritanya itu nyambung dan agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau kalian sudah nonton, kita tidak usah berbasa-basi aja lah. Mari kita langsung menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Begitu saya masuk ke dalam hutan, Tao pun langsung memutuskan untuk memulai mengamankan persediaan air. Lalu Tao teringat kalau di tengah-tengah hutan itu terdapat sebuah sungai yang mengalir dari utara sampai ke barat daya. Jadi Tao pun pergi ke sana. Namun saat Tao itu berjalan, Tao melihat para pendaftar itu di sekelilingnya mulai mendahului Toya. Di sini Tao pun berkesimpulan kalau mereka itu juga ingin mencari air sama seperti Toya. Perjalanan menuju ke sungai kali ini itu cukup sulit dikarenakan jarak pandang Toya yang sangat sempit dan diperparah dengan adanya pepohonan di sekeliling. Lalu di tengah perjalanan, Tao itu melihat ada kelinci yang dapat Tao jadikan sebagai persediaan makanan. Tapi Tao sekarang hanya memiliki pedang biasa saja, dan mustahil bagi Toya juga untuk menggunakan sihir di saat semua orang itu nggak bisa pakai sihir, karena berpikir di sana itu ada barir anti sihir. Walaupun di sini itu sebenarnya Toya dan yang lainnya itu kecuali para pendaftar itu dibebaskan dari pengaruh barir ini, yang membuat Toya dan panitia atau para iblis lainnya itu bisa menggunakan sihir. Namun Toya memutuskan untuk tidak menggunakan sihirnya karena takut dilihat oleh para pendaftar. Karena tidak ingin menggunakan sihirnya, Toya pun juga jadinya nggak bisa mengeluarkan busurnya dan panahnya dari storage. Akibat dari kebanyakan mikir itu, kelinci yang sebelumnya pun melarikan diri. Karena akan merepotkan untuk mengejarnya, jadi Toya pun membiarkan kelinci itu pergi. Terlebih lagi Toya juga masih belum lapar, dan dalam storage-nya itu tersimpan banyak makanan, jadi Toya itu nggak perlu khawatir gitulah, biarin kelinci kabur. Dan sebenarnya di storage Toya itu juga ada minuman, namun karena takut lagi ketahuan dan takut para pendaftar itu curiga sama Toya karena nggak ngambil persediaan air, maka dari itu Toya itu sekarang itu memutuskan untuk nyari persediaan air gitu di tengah hutan. Tujuan utama dari tes kedua kali ini adalah untuk mencari calon kesatria untuk bertempur, melindungi istana, berpatroli di kota, dan mata-mata. Dan untuk mata-mata, mereka itu nantinya akan ditempatkan dalam pengawasan Tsubaki. Dan di kesempatan selanjutnya, Tao itu ingin mengincar calon yang bekerja di perkantoran. Lalu untuk bagian penelitian sihir, untuk sekarang itu Tao tidak membutuhkannya. Jadi Tao tidak ada niatan untuk mencarinya. Tapi kalau misalkan di tes kali ini tuh nggak ada orang yang cocok sama sekali dalam bidang-bidang itu, atau berbakat lah, maka setidaknya Tao itu ingin ada orang yang setidaknya itu punya kemampuan untuk menyelesaikan tes ini. Tidak masalah, mereka itu bisa bertahan hidup 3 hari dengan cara bertarung, ataupun bertahan hidup 3 hari dengan cara melarikan diri. Selama mereka itu tidak melanggar aturan yang ada, tidak masalah gitu. Tao berjalan sambil terus memikirkan hal itu, hingga tiba-tiba Tao dapat mendengarkan suara arus air. Hingga tak lama kemudian Tao pun keluar dari hutan, dan akhirnya Tao pun sampai di sungai. Di sana Tao pun dapat melihat sungai yang dihiasi dengan bebatuan di pinggir sungai. Lebar sungai itu sekitar 6 meter, cukup lebar untuk dilewati dan juga cukup dangkal. Tao langsung meminum air sungai itu memakai tangannya, rasanya itu sangat segar. Tao lalu kemudian melihat ke sekelilingnya dan ternyata para pendaftar lainnya itu telah mengisi air mereka. Lalu mereka itu mulai membentuk kelompok di sana. Tempat ini tuh punya pemandangan yang bagus dan juga praktis karena adanya sungai itu. Tapi mereka itu akan mudah untuk ditemukan oleh para iblis karena tempat ini terlalu mencolok. Jadi Tao merasa kalau sebaiknya itu mereka pergi meninggalkan tempat ini setelah mereka itu selesai mengisi persediaan air mereka, daripada malah bentuk kelompok di sana gitu loh. Tapi untungnya tidak semua pendaftar melakukan hal itu. Ada beberapa yang mengerti dan langsung memutuskan untuk langsung pergi gitu dari sungai. Begitupun juga dengan Toya, karena Toya ngerti. Setelah masuk kembali ke hutan, sehabis mengisi persediaan airnya, Toya lalu naik ke atas pohon dan mengaktifkan si longsets-nya untuk melihat ke sekelilingnya dengan menajamkan penglihatan dan pendengarannya Toya. Dengan menggunakan longsets-nya itu, dari atas Toya dapat melihat ada beberapa pendaftar yang berkumpul dan bergerak layaknya tim gitu. Dan juga ada yang bergerak sendiri. Dan ada juga yang menaiki pohon sama seperti Toya. Pendaftar yang menaiki pohon itu menggunakan topeng, jadi Toya tidak dapat melihat wajahnya. Tapi dengan pakaian hitam yang dia kenakan itu, dia jadi terlihat seperti seorang ninja di mata Toya. Lalu tanpa diduga-duga, ninja itu tiba-tiba melihat ke arah Toya. Awalnya Toya itu nggak yakin kalau ninja itu dapat melihat ke Toya, karena jarak di antara Toya dan ninja itu 1 kilometer. Ditambah dengan adanya pepohonan yang seharusnya itu dapat menghalangi penglihatannya. Tapi kemudian ninja itu melambaikan tangannya ke Toya, yang menandakan kalau dia itu memang benar dapat melihat Toya. Dia pun bertanya bagaimana caranya dia itu bisa melakukan itu. Toya lalu melambaikan tangannya balik ke arah ninja itu. Melihat Toya balik melambaikan tangannya, ninja itu pun dengan seketika langsung terkejut.
Melihat responnya itu, Toya pun dapat menyimpulkan kalau dia itu melambaikan tangannya ke Toya untuk memastikan apakah Toya itu dapat melihatnya atau tidak. Toya hanya bisa menebak kalau ninja itu bisa melihat Toya karena menggunakan ninjutsu, jika memang dia benar-benar seorang ninja. Atau mungkin dia itu memiliki mata sihir yang dapat melihat dari jarak jauh sama seperti Yumina, cuman beda kekuatannya aja. Dan ada juga kemungkinan kalau dia itu adalah anak buah kiriman Tsubaki atau orang terpercayanya Tsubaki lah. Lalu Toya pun dapat mendengar suara para pendaftar yang sedang diserang oleh para iblis. Toya pun langsung memusatkan pendengarannya dan penglihatannya pada suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari arah sungai sebelumnya. Toya dapat melihat para pendaftar itu yang memutuskan untuk berdiam membentuk kelompok di sana tadi. Itu tuh dibabat habis satu persatu oleh dua kesatrianya Toya yang berperan menjadi iblis. Mereka berdua menghabisi para pendaftar itu dengan tongkat paralyze yang Toya berikan. Toya tahu identitas mereka berdua. Mereka berdua adalah Baba dan Yamagata. Kedua orang itu terlihat seolah-olah menikmati kekacauan yang mereka buat. Mereka menghabisi para pendaftar dan merebut tali mereka tanpa balas kasih. Toya merasa kalau cara yang mereka berdua lakukan itu persis seperti perampok. Bisa dibilang kalau peran ini itu sangat cocok dengan mereka berdua. Para pendaftar yang talinya telah direbut langsung terteleport ke markas, sehingga tidak ada satupun yang tersisa di sungai itu. Dan itu menandakan kalau dari semua pendaftar yang berkumpul di sungai itu, tidak ada satupun orang yang menurut Baba dan Yamagata itu menjanjikan. Para pendaftar lainnya yang melihat kejadian itu langsung menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang langsung berlari ketakutan, ada yang langsung bersembunyi, dan ada yang memutuskan untuk memastikan apa yang sudah terjadi. Lalu tanpa Toya sadari, orang berbaju hitam sebelumnya atau ninja sebelumnya itu sudah menghilang dengan cepat. Ataupun jadi yakin kalau dia itu adalah seorang ninja. Dua iblis Baba dan Yamagata yang telah menghabisi para pendaftar tadi sekarang pergi ke hutan dan menghilang. Di tempat yang berbeda, Toya lagi-lagi dapat mendengar suara dari para pendaftar. Toya pun menajamkan penglihatannya dan melihat terdapat 3 orang pendaftar yang saat ini itu sedang melawan seekor subspesies King Ape dari arah yang berseberangan dari sungai. Ketua dari kelompok itu adalah seorang lelaki berambut pendek, berwarna perak, berumur sekitar 20 tahunan. Dia juga memakai pelindung dada dan walaupun terlihat tua, tapi dia itu kuat. Dia dapat memberikan perintah yang tepat ke 2 pendaftar lainnya. Dari caranya memberikan perintah itu, Toya merasa kalau dia itu dapat memanfaatkan kemampuan khusus dari setiap anggotanya dengan baik. Walaupun kelompok itu sepertinya dibentuk secara mendadak, Toya pun memutuskan untuk memperhatikan mereka untuk sementara. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan subspesies King Ape itu dengan baik. Terlebih lagi di saat mereka itu bertarung, si ketua dari kelompok itu juga terus melihat ke arah sekitarnya dengan baik. Toya berprasangka kalau dia itu melakukan itu untuk mengantisipasi serangan dadakan dari para iblis. Meskipun sebenarnya para iblis itu tidak akan menyerang mereka jika mereka itu sedang melawan makhluk sihir. Tapi sepertinya mereka itu tetap berhati-hati. Melihat tindakannya itu, Toya pun berkesimpulan kalau mungkin dia itu akan lulus di tes ini. Setelah itu Toya pun turun dari atas pohon dan berjalan ke arah selatan. Dan tak lama kemudian Toya pun menemukan seorang pemuda yang sedang menggali tanah. Toya pun bertanya ke pemuda itu apa yang sedang dia lakukan. Tapi karena kedatangan Toya yang tiba-tiba itu, pemuda itu pun akhirnya terkejut. Tapi setelah dia itu tahu kalau Toya itu sama seperti dia, seorang pendaftar, dia pun langsung menghela nafasnya dengan lega. Karena pemuda itu mengiranya kalau Toya itu adalah iblis. Kemudian pemuda itu pun menjawab pertanyaan Toya kalau dia itu sedang mencari makanan. Toya yang kebingungan pun nanya lagi, dan pemuda itu pun menjelaskan ke Toya kalau dia itu sedang mencari umbi rambat, dahidrian atau sejenis kentang gitu. Di musim sekarang kentang itu tuh dapat dimakan, tapi dalam 3 bulan ke depan kentang itu akan berubah menjadi beracun dan tidak bisa dimakan. Alasan dia mencari kentang itu karena dia itu takut para iblis itu menemukannya jika dia itu menyalakan api. Oleh karena itu dia tidak memiliki pilihan lain selain mencari tumbuh-tumbuhan seperti kentang itu untuk dimakan. Selain itu pemuda itu juga memberitahu Toya kalau selain kentang di sekitar tempat itu tuh juga ada banyak kacang dan buah yang bisa dimakan. Toya pun langsung terkesan gitu setelah mendengar penjelasannya dia. Toya menganggap kalau apa yang dia lakukan itu sangatlah kreatif. Lalu setelah Toya melihat dia lagi, di sisi pemuda itu terlihat banyak tanaman liar yang terlihat seperti kacang dan buah. Selain itu dia juga memiliki barang yang pernah Toya lihat, tapi Toya nggak tahu apa itu. Sepertinya dia tahu betul benda apa itu. Kemudian dia memberitahu Toya kalau dia itu menemukan tempat tumbuhnya pohon pasimon di selatan. Dia menawarkan Toya untuk pergi ke sana untuk mengambil buahnya. Dia juga meyakinkan Toya kalau dia itu cuma mengambilnya sedikit sebelumnya. Jadi seharusnya masih ada banyak buah tersisa yang masih bisa Toya ambil. Toya pun berterima kasih padanya. Lalu Toya pun meninggalkan pemuda itu karena Toya itu nggak mau mengganggu pemuda itu lebih lama lagi. Dan berpisah dengan pemuda itu, Toya pun pergi ke selatan ke tempat yang diberitahu pemuda itu. Dan seperti yang dikatakan oleh pemuda itu, Toya pun menemukan pohon pasimon di sana.
Pasimon ini adalah makanan yang persis seperti pir. Teo pun menyimpan beberapa buah pasimon di storage-nya dan satu untuk dimakan sekarang. Di saat malam tiba, Teo pun naik ke atas pohon lagi dan melihat keadaan sekitar dengan longsetnya lagi. Teo melihat ada banyak sekali iblis yang menyerang para pendaftar di mana-mana. Sebagian di antara mereka juga ada yang diserang oleh makhluk sihir. Saat ini sudah ada beberapa orang yang didiskualifikasi, tapi tes ini itu masih lama. Setidaknya Teo itu ingin jumlah mereka itu tidak melebihi 500 orang. Dengan begini hari pertama di pagi hari pun selesai, dan bagian krusialnya dari tes kedua ini di malam harinya ini pun dimulai. Setelah Teo sudah mengonfirmasi kalau tidak ada siapapun di sekitarnya dengan bantuan HP-nya, Teo pun mengeluarkan topeng iblisnya dari storage dan mengganti pakaiannya dengan satu set pakaian hitam. Lalu Teo pun melompat dari pohon ke pohon, hingga Teo pun menemukan terdapat sebuah cahaya yang menarik perhatian Toya. Karena penasaran, Teo pun menggunakan long sense-nya untuk melihat ke tempat cahaya itu berasal. Dan di sana Teo pun dapat melihat ada banyak sekali pendaftar yang mengelilingi api unggun dan sedang memanggang hasil buruan mereka di api unggun itu. Dan ada beberapa juga yang berjaga-jaga. Lihat mereka yang berani melakukan hal yang mencolok seperti itu, Teo pun berkesimpulan kalau mereka itu pasti berpikir mustahil bagi para iblis untuk menyerang mereka jika jumlah mereka itu ada banyak. Memang sulit untuk menghadapi mereka, tapi Teo sangat yakin kalau para kesatrianya itu tetap bisa mengalahkan mereka jika para kesatria Teo itu serius. Teo pun kemudian mencari tempat para iblis berkumpul menggunakan HP-nya. Dan setelah Teo menemukan tempat berkumpulnya mereka, Teo pun pergi ke sana dengan cepat. Sampainya di sana, Teo pun langsung menyapa mereka dari belakang. Namun karena Teo itu menghapus hawa keberadaannya, para iblis pun jadi kaget dan mereka pun mulai memarahi Toya karena telah mengageti mereka. Di sana ada Logan, Baba, Yamagata, Nicola, dan 6 kesatria lainnya. Jumlah mereka itu totalnya ada 10 orang, semuanya itu laki-laki. Teo pun nanya ke mereka apakah mereka itu sudah menemukan orang yang menjanjikan. Baba dan Yamagata pun menjawab kalau mereka itu menemukannya. Ada beberapa orang yang menurut mereka itu menjanjikan. Dan untuk Teo sendiri sebenarnya Teo itu menganggap kalau si ninja sebelumnya, si ketua kelompok dan pemuda penggali kentang sebelumnya itu adalah orang yang menjanjikan. Tapi Teo tidak berharap tinggilah kepada mereka, karena mungkin saja mereka itu sudah dihabisi oleh para iblis lainnya, terutama untuk pemuda kentang itu, sebab ya itu terlihat tidak kuat sama sekali. Kemudian Teo nanya lagi apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Apakah mereka itu berencana untuk menyerang kelompok yang tadi Teo itu lihat? Yamagata pun membenarkan pertanyaan Teo itu. Yamagata menjelaskan ke Toya kalau mereka bersepuluh itu berencana untuk menyerang mereka. Tapi karena mereka itu sedang kalah jumlah, si kelompok itu ada 100 orang, sedangkan si iblis ini itu ada 10, ditambah dengan situasinya yang tidak memungkinkan, mereka memutuskan untuk menunggu waktu yang pas untuk menyerang mereka. Namun bukan berarti mereka bersepuluh ini tidak bisa menang melawan 100 orang itu. Mereka tidak maju karena tujuan dari tes ini itu adalah mencari orang yang menjanjikan. Jadi mereka memutuskan untuk menahan diri. Teo pun mengerti dengan penjelasannya Yamagata itu. Tapi Teo juga salut dengan para pendaftar itu yang berani menghidupkan api unggun mereka. Teo pun berkesimpulan lagi gitu. Mungkin mereka itu berpikir kalau para iblis tidak akan bisa menyerang mereka yang jumlahnya itu ada 100. Lalu Nicola pun menanyakan hal yang sama juga terhadap Toya. Dan Teo pun membenarkannya. Teo juga menjelaskan ke mereka rencana Toya pada kelompok itu. Di sini Teo berencana akan menunjukkan dirinya sebagai iblis gitu pada kelompok itu. Setelah itu Teo akan berpura-pura kalah dari mereka. Lalu Teo akan lari ke tempat ini, tempat Yamagata dan yang lainnya itu berkumpul dan menyergap mereka sekaligus. Yamagata yang mendengar rencana Toya itu pun ragu kalau mereka itu akan kemakan dengan tipuan Toya itu. Namun Baba yang mengerti dengan maksud Toya, dia pun langsung menjelaskan ke Yamagata dan yang lainnya apa maksud Toya melakukan rencana itu. Yang dimana ini itu adalah tes dari Toya. Jika mereka itu ketipu dengan mudah, maka mereka itu tidak dibutuhkan di order kesatrianya Toya. Jadi setelah mereka semua itu berhasil ditangkap, Teo itu dapat dengan mudah menentukan mana yang menjanjikan dan mana yang tidak. Karena penasaran, Teo pun kemudian memproyeksikan percakapan mereka melalui HP-nya dengan bantuan long sense. Dan Teo pun melihat ada 10 orang yang dekat api unggun terlihat sedang mengusir sesama pendaftar lainnya yang ada di sana. Kemudian Teo pun mengeraskan suara speaker di HP-nya untuk mendengarkan percakapan mereka. Dan di percakapan mereka ini, ke-10 orang yang memiliki ras manusia itu mencoba mengusir 4 orang yang terdiri dari 2 ras iblis dan 2 orang demi-human. Ke-4 orang dari ras iblis dan demi-human itu ingin menggunakan api unggun untuk memegang kelinci buruan mereka. Selain itu, Teo juga berpikir kemungkinan mereka itu ingin berkerumun dengan orang-orang supaya kemungkinan untuk diserang iblis itu rendah. Namun ke-10 orang ras manusia yang sudah duduk mengelilingi api unggun itu tidak memperbolehkan mereka dengan alasan yang sepele, yaitu karena tempatnya sempit. Gitu doang.
Kemudian Nicola pun menjelaskan tentang keempat orang dari ras iblis dan ras demi-human itu ke Toya. Menurut dari perkataan Nicola, 2 orang dari ras demi-human itu berasal dari klan singa dan klan bersayap. Sedangkan 2 orang dari ras iblis itu berasal dari ras anjing perang dan ras Arachne. Toya sudah terbiasa melihat ras demi-human, namun ini pertama kalinya bagi Toya untuk melihat ras dari ras iblis. Si ras anjing perang itu memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti ras makhluk buas dari demi-human. Dia itu memiliki perawakan yang dari atas ke bawah itu benar-benar seperti anjing, yang dimana seluruh badannya itu tertutupi oleh bulu, yang membuat dirinya itu mirip seperti werewolf. Kemudian untuk si Arachne, dia itu memiliki rambut berwarna hitam lurus yang dipotong tepat di depan alisnya dengan gaya feminim gitu ala-ala Tuan Putri. Itu membuat dia itu terlihat imut. Akan tapi dia juga memiliki kaki laba-laba di punggungnya dan mata yang berwarna merah. Melanjutkan isi obrolan mereka, di sini kemudian ke-10 manusia itu, sekarang itu dia mulai menghina-hina ke-4 orang dari ras iblis dan demi-human itu. Seperti mereka itu bilang kalau mereka itu pembawa sial, bau, dan mereka itu juga nggak peduli kalau para ras iblis dan demi-human itu diserang nanti. Mendengar penghinaan itu, perempuan dari klan singa pun marah, dan dia itu mencoba untuk memukul orang-orang itu. Namun perbuatan dia itu berhasil dihentikan oleh pemuda dari ras anjing perang, dengan memegang baunya dan menyuruhnya untuk berhenti. Kemudian perempuan klan singa itu pun menurunkan tangannya, setelah dia itu melihat si pemuda anjing perang itu menggelengkan kepalanya. Lalu mereka pun mengajak si klan sayap dan Arachne untuk meninggalkan tempat itu. Setelah ke-4 orang dari ras iblis dan demi-human itu pergi, ke-10 manusia itu pun lanjut mengejek-ngejek mereka. Selain itu, mereka itu juga berani sekali untuk mengejek Brunhild. Mereka mengejek Brunhild karena membiarkan ras makhluk buas dan yang lainnya itu, di mana yang menurut mereka itu menjijikan, untuk mendaftar menjadi Orde Ksatria Brunhild. Hanya cuma karena kekurangan sumber daya manusia. Mereka berpikir alasan Brunhild itu menerima ras selain manusia itu karena Brunhild itu kekurangan SDM. Lalu mereka juga meremehkan Rain sebagai komandan Orde Ksatria Brunhild. Mereka bahkan jadi yakin kalau mereka itu pasti bisa akan menjadi bangsawan atau duta kabinet dan yang lain-lainnya gitu di Brunhild. Hanya dengan menunjukkan sebuah prestasi, walaupun prestasi itu tuh sangat kecil. Mereka sangat percaya diri seperti itu ya karena setelah melihat Rain yang seorang demi-human tapi bisa menjadi komandan. Dan mereka juga bilang kalau Orde Ksatria Brunhild itu bukan sebuah Orde Ksatria. Karena yaitu di Orde Ksatria Brunhild itu ada demi-humannya. Mereka mengatakan itu sambil menahan tawa gitu. Mereka beranggapan kalau tidak ada dari pihak Brunhild yang mendengarkan percakapan mereka itu. Tapi sayangnya Hapita itu berhasil menangkap percakapan mereka dengan sangat jelas. Kemudian mereka pun membuat sebuah rencana gitu, di mana setelah mereka itu masuk menjadi Orde Ksatria Brunhild, mereka itu berencana akan mengubah Orde Ksatria Brunhild jadi lebih pantas bagi mereka dengan melengsarkan Rain dari posisinya sebagai komandan Orde Ksatria. Mereka yakin jika mereka itu berhasil mengalahkan Rain, Norun, dan Nicola saat latihan, maka itu akan mempermudah rencana mereka. Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak dengan rencana licik mereka itu. Namun sebaliknya tidak ada satupun orang yang tersenyum dari pihak Toya yang mendengarkan percakapan mereka. Toya tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka ini. Nicola pun setuju. Nicola di sini sangat marah karena Rain itu adalah teman dekatnya semenjak dia itu datang ke Brunhild. Ia tidak terima kalau Rain itu dihina seperti itu oleh mereka. Nicola terus menatap mereka sambil mengepalkan tangannya. Dia merasa kalau anggapan mereka tentang diterimanya ras demi-human karena kekurangan SDM itu sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman gitu, yang sungguh ekstrim. Dia menganggap kalau semua ini terjadi karena manusia dan demi-human itu atau ras iblis itu tuh jarang sekali bertemu dan berkomunikasi. Selain itu demi-human dan ras makhluk buas jarang sekali keluar dari Mizmit atau Zenoasu. Jumlah mereka itu juga tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan manusia. Oleh karena itu, masih ada beberapa manusia yang beranggapan buruk pada mereka. Contohnya seperti ke-10 manusia ini. Selain itu, di masa lalu, demi-human itu punya sejarah kelam, di mana mereka itu dianggap makhluk rendah, vulgar, dan kejam. Bahkan ada masa mereka itu dianggap sebuah budak gitu. Ditambah setelah Mizmit terbentuk, kebanyakan dari mereka itu pada pindah ke Mizmit, sehingga membuat para demi-human yang memutuskan untuk tetap tinggal di negara manusia itu menjadi minoritas. Sedangkan untuk ras iblis, kesempatan untuk melihat mereka secara langsung aja sangat rendah, apalagi untuk berkomunikasi. Jadi itu beranggapan kalau diskriminasi mereka itu mungkin terlahir karena ras manusia itu tidak tahu tentang mereka. Orang-orang yang memiliki kepemikiran seperti itu tuh sudah jelas sangat tidak dibutuhkan di negaranya Toya. Toya juga nggak terima kalau Orde Ksatrianya itu disebut bukan Orde Ksatria, atau kasarnya tidak pantas gitu disebut Orde Ksatria. Hanya karena Orde Ksatrianya itu tidak sama seperti Orde Ksatria di negara lainnya yang tidak menerima demi-human.
Toya menganggap kalau negaranya itu unik, jadi apa salahnya berbeda dengan negara lainnya. Bahkan menurut Toya masih banyak orang yang bisa disebut tidak pantas gitulah daripada order kesatrianya gitu. Contohnya seperti mereka-mereka yang tidak mencerminkan pekerjaan mereka sendiri, seperti raja yang ya kelakuannya itu nggak benar dan sebagainya gitu. Menurut Toya orang-orang seperti itulah yang layak disebut tidak pantas. Kalau memang jika mereka itu menganggap kalau order kesatria di negara lain itu lebih baik, maka ya monggo ke sana gitu daripada negara Toya. Kenapa mereka itu malah milih ke negaranya Toya? Toya memang mengakui kalau Toya itu memasrahkan urusan order kesatrianya ke Rain dan yang lain-lainnya karena kekurangan orang. Tapi bukan berarti Rain dan yang lain itu bisa dianggap remeh seperti itu. Rain dan yang lain itu mampu melewati latihan yang membuat orang-orang itu berdarah-darah. Mereka berhasil membuat order kesatrianya ini memiliki rasa persatuan. Bahkan kemampuan mereka itu tidak jauh berbeda dengan Yayi dan Hilda. Sebab mereka itu dilatih oleh Morohanesan. Kemampuan mereka bahkan di titik orang kuat biasa saja itu tidak akan bisa menang melawan mereka. Saat ini Rain, Norun, dan Nikolala adalah kesatria terkuat Brunhild jika kelompok Baba dan yang Magata itu tidak dihitung. Jadi Toya juga nggak terima gitu kalau komandan dan wakil komandannya itu diremehkan. Orang-orang yang membenci orang lain karena penampilan belaka tidak dibutuhkan di negaranya Toya. Jadi tanpa basa-basi, Toya pun berencana untuk menghabisi mereka. Toya tidak akan lagi memakai rencananya sebelumnya. Toya akan langsung sikat saja mereka gitu. Dan semua iblis yang berada di depan Toya pun setuju dengan menganggukkan kepala mereka. Dan sayangnya untuk video kali ini gue akhiri dulu ya sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and bye bye.